Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ayat-ayat ibadah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita dapat berkumpul dan bermuajah. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Awi Mubarak sebagai dosen pengampu tafsir, yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ayat ibadah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Kita rujuk dengan kitab Al-Iqlil juz pertama surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya yaitu Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut bacaan yang ada di pesantren yaitu sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu, he iling-iling sira menungso, abudu padha nyembah sira kabeh robbakum ing pangeran sira alladzi kang khalaqakum kang wis dadekake sapa alladzi Gusti Allah waladina lan ing wong akeh min qablikum sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh. Dari sini sudah dijelaskan, sudah sangat jelas ayat tersebut bahwa kita sebagai manusia wajib menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib karena apa? Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi rezeki, sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita wajib atau fardhu ain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib. Kita pun bertakwa. Takwa kepada Allah itu wajib juga. Dari sini kan sudah dijelaskan dari ayat-ayat tersebut. Bagaimana kalau kita tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah? Itu sangat dosa besar. Sangat dosa besar. Karena apa? Tujuan hidup kita di dunia yaitu hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun atau kapanpun dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar kita dapat berbuat amal soleh, amal baik yang kita lakukan di dunia nanti berada di akhirat. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Karena itu kita berhak wajib menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apabila ada seseorang yang puluhan tahun tidak beribadah kepada Allah, pada masa tuanya orang tersebut akan merasa ada yang kekurangan. Bahkan orang tersebut mengalami kegagalan dalam hidupnya karena suatu ketika dia meninggal, pasti dia kecewa, ingin balik kembali lagi ke dunia agar dia melakukan amal soleh, amal baik yang dia inginkan. Tapi tidak bisa karena dia sudah melakukan amal-amal buruk atau dosa yang dia lakukan di dunia ternyata berakibat di akhirat nanti. Kita sebagai manusia harus menyadari segala kelemahan dan kelebihan kita, kekurangan pada diri kita. Kita harus menyadari
bahwa manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Bagaimana kita menyadari dosa dan kesalahan tersebut? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu kuncinya kita harus bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri supaya kita dapat melakukan amal baik dan soleh. Bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada, kapanpun engkau berada, dimanapun dan kapanpun, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu memiliki teman atau memiliki sanak saudara. Kita itu harus bisa membedakan mana yang buruk, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang baik. Kita harus membedakan. Dari teman pun kita pun juga harus bisa membedakan mana akhlaknya yang baik, mana akhlaknya yang buruk. Dan kita pun harus bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang ditinggalkan, mana yang digauli. Itu dari situ kita sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran sudah benar, sudah tercantum kita hidup di dunia itu pedoman hidup kita di dunia itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara kita belajar yang baik, bagaimana cara tata cara sholat yang baik. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah terperinci. Tinggal kita bisa memahami apa yang kita pelajari di dalam Al-Quran, di dalam isi kandungan Al-Quran atau tidak. Baik buruknya kita itu tergantung kepada kita sendiri menyikapi hidup kita atau teman-teman kita yang membuat kita menjadi buruk. Dari situ kita mendapat kesimpulan bahwa mempelajari isi-isi kandungan Al-Quran sangatlah penting bagi hidup kita, menentukan hidup kita menjadi baik, menjadi orang yang tawadhu, orang yang beriman. Itulah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya telah mempelajari isi-isi kandungan Al-Quran. Dari situ kita hidup di dunia bertujuan mempunyai inti arti hidup adalah bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insya Allah hidup di dunia lebih baik dan lebih baik pula hidup kita di akhirat, mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.